Om Swastiastu, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi mamalia. Sistem reproduksi jantan dan betina. Yang pertama yaitu hewan betina. Sistem reproduksi betina itu merupakan suatu sistem untuk menghasilkan sel telur dan jika dibuahi oleh sel jantan, maka akan menghasilkan keturunan. Hal ini harus ditunjang dengan tercapainya seksual maturity atau dewasa kelamin. Selanjutnya, anatomi reproduksi. Secara anatomik, alat reproduksi betina itu terdiri dari gonad atau ovarium, saluran-saluran reproduksi, dan alat kelamin luar. Yang kedua yaitu hewan jantan. Fungsi reproduksi hewan jantan itu melibatkan pembentukan sperma dan pengendapan sperma pada hewan betina. Sperma diproduksi di tubulus seminiferus, testis, dan kemudian melalui rete testis ke epididymis, yang merupakan tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Anatomi reproduksi jantan itu pada hewan besar tersusun atas 3 bagian, yaitu organ kelamin primer, organ aksesoris atau pelengkap, dan alat kelamin luar. Selanjutnya, pada sistem reproduksi jantan, yaitu yang pertama ada testis. Pada mamalia, testis terletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus spermaticus dan terletak di dalam skrotum. Nah, sesuai dengan fakta bahwa proses spermatogenesis pada mamalia akan lebih efisien dengan suhu lebih rendah dari suhu tubuh, yaitu kurang dari 37 derajat Celcius. Pada tubulus spermaticus terdapat otot kremaster yang apabila berkontraksi akan mengangkat testis mendekat ke tubuh. Bila suhu testis akan diturunkan, otot kremaster akan berelaksasi dan testis akan menjauhi tubuh. Fenomena ini dikenal dengan refleks kremaster. Selanjutnya sistem reproduksi jantan. Untuk yang kedua yaitu skrotum. Skrotum merupakan kantong kutaneus yang berisi testis, mengandung lapisan subkutan, serat otot polos, dan tunika dartos yang berkontraksi dalam cuaca dingin untuk menahan testis agar lebih dekat ke dinding abdominal. Skrotum dilapisi dengan lapisan parietal tunik vaginal yang merupakan kelanjutan dari parietal peritoneum ke dalam skrotum. Selanjutnya ada penis. Penis merupakan organ kopulasi yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu glans, bagian utama korpus, dan crura, yaitu akar, yaitu bagian yang menempel pada lengkung ischial pelvis. Selanjutnya ada epididymis adalah saluran di dalam skrotum atau kantung pembungkus testis yang menempel pada bagian belakang testis. Bentuknya seperti buah zakar. Organ ini berfungsi untuk mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Selanjutnya sistem reproduksi betina yaitu ovarium. Ovarium atau dinding sel telur adalah kelenjar kelamin yang dibawa oleh hewan betina. Vertebrata termasuk manusia memiliki 2 ovarium yang berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Sel telur pada wanita berada bagian dalam di kiri dan di kanan pinggul. Sel telur yang diproduksi jika tidak dibuahi lama-kelamaan akan mengering dan menempel pada dinding rahim. Lama-kelamaan sel telur itu akan rontok dan keluar melalui vagina. Selanjutnya adalah oviduk. Oviduk yang juga dikenal dengan tuba Fallopi adalah bagian anatomi yang menjadi tempat setiap kehidupan baru setiap spesies mamalia dimulai, termasuk manusia.
Oviduk adalah sepasang saluran telur yang memanjang dari sekitar ovarium ke bagian atas rahim. Setiap oviduk memiliki panjang sekitar 10 cm dan memiliki diameter seukuran jerami. Selanjutnya ada uterus. Uterus atau biasa kita kenal juga disebut dengan rahim adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus berfungsi untuk memberi makanan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Ketika hamil, uterus berfungsi untuk memelihara sel telur yang telah dibuahi dan berkembang menjadi janin. Kemudian menahannya sampai bayi cukup dewasa untuk bisa siap dilahirkan. Selanjutnya ada serviks. Serviks atau leher rahim adalah bagian rahim yang terhubung ke vagina. Fungsinya adalah untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Serviks juga berfungsi melindungi rahim dari bakteri dan benda asing dari luar. Selanjutnya, sistem reproduksi pada hewan. Sebagai contoh yaitu hewan mencit. Pada mencit jantan, sistem reproduksi mencit jantan itu tersusun atas organ genital eksternal dan internal. Pada organ genital eksternal terdapat skrotum yang terletak di depan anus mencit. Pada mencit jantan terdapat penis yang digunakan sebagai alat kopulasi sebagian besar hewan mamalia. Sistem reproduksi mencit jantan tersusun atas sepasang testis yang merupakan lokasi pembuatan sel gamet jantan. Selanjutnya terdapat epididymis yang merupakan tempat pemasakan spermatozoa. Selanjutnya terdapat saluran panjang yang disebut vas deferens yang menghubungkan testis dengan kelenjar aksesori. Di dalam sistem reproduksi mencit terdapat beberapa kelenjar aksesori seperti vesicula seminalis. Selanjutnya yaitu pada mencit betina. Sel kelamin pada mencit betina hampir sama dengan sel kelamin betina pada hewan sebelumnya, yakni ikan gatul atau katak dan merpati, di mana sel telur terletak di dalam ovarium dan apabila dibuat preparat dari sedikit ovarium maka akan didapatkan folikel-folikel sel telur yang berkembang jika diamati dengan menggunakan mikroskop cahaya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.